Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Kita ketemu lagi pada pertemuan kuliah hari ini akan membahas tentang ekosistem fintech, yang mana pada pokok bahasan hari ini saya akan menjelaskan hal apa saja yang mempengaruhi atau faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi di lingkungan ekosistem finansial teknologi, atau hal apa saja yang dibutuhkan ketika industri finansial teknologi itu beraktivitas, berkembang, atau menjalankan aktivitas operasionalnya. Baik, kita lihat satu persatu. Menurut Ernst & Young tahun 2016, di penelitiannya bahwa ekosistem fintech atau aktivitas kegiatan finansial teknologi atau industri fintech yang berjalan itu dipengaruhi oleh 4 faktor. Yang pertama adalah talent, kemudian yang kedua ada capital, kemudian yang ketiga adalah policy, kemudian yang keempat adalah demand. Keempat faktor ini yang mempengaruhi atau memberikan dampak pengaruh terhadap munculnya industri fintech yang ada di Indonesia maupun yang ada di dunia. Jadi perkembangan yang terjadi kenapa fintech itu bermunculan atau hadir di tengah kehidupan kita atau di masyarakat atau di industri ekonomi itu dipengaruhi oleh 4 hal tadi ya, talent, capital, policy, dan demand. Talent itu berkaitan dengan bagaimana kemampuan atau keahlian atau kompetensi dari sumber daya manusia atau individu. Kemudian yang kedua ada capital adalah bagaimana kemampuan dari aspek permodalan atau dana yang dimiliki untuk menciptakan finansial teknologi, kemudian atau kolaborasi antara aspek keuangan dengan penggunaan teknologi. Kemudian yang ketiga adalah policy, berkaitan dengan kebijakan yang di dalamnya terkait dengan peraturan yang diciptakan oleh pemerintah terkait di setiap masing-masing negara. Kemudian yang keempat ada demand atau permintaan yang diinginkan oleh pasar yang menjadikan setiap perusahaan itu harus terlibat untuk melakukan optimalisasi sebuah teknologi. Kemudian yang berikutnya ini ada tambahan variabel lain ya atau faktor lain selain tadi dari Ernst & Young tahun 2016. Ditemukan lagi dilanjutkan penelitian dari Novatelli tahun 2017 bahwa industri fintech itu juga dipengaruhi oleh faktor yang kelima, yaitu ada solution. Selain 4 faktor tadi ya, ada talent, capital, policy, dan demand. Jadi tambahan faktor yang kelima adalah solusi atau solution ya, di mana bahwa hadirnya industri fintech itu juga memberikan solusi bagi semua pihak ya, semua setiap para pelaku ekonomi atau aktivitas manusia atau individu ketika menjalankan kegiatan sehari-hari. Baik, kita lihat satu persatu dari faktor-faktor tersebut. Yang pertama berkaitan dengan talent. Talent ini menunjukkan bahwa berkaitan dari aspek kemampuan secara teknis ya, kemampuan secara teknis. Kemudian kemampuan talent ini juga berkaitan dengan aspek pelayanan keuangan serta bagaimana kemampuan secara wirausaha ya. Jadi industri fintech hadir dari sebuah unsur kemampuan dari individu, kemudian kemampuan dari sebuah perusahaan ketika mampu menghasilkan atau menciptakan layanan keuangan dengan penerapan teknologi, termasuk bagaimana talent atau kemampuan individu atau SDM manusia menciptakan kewirausahaan atau inovasi secara teknologi dengan aktivitas bisnis yang berbasis teknologi. Jadi talent ini secara umum adalah teknologi informasi menjadi backbone ya atau menjadi tulang punggung utama pesatnya kemajuan fintech beserta inovasi-inovasi layanan keuangan yang ada. Jadi karena kemampuan atau talent tadi, keahlian yang dimiliki oleh setiap individu atau SDM atau perusahaan ketika menghadirkan sebuah inovasi-inovasi baru,
itu yang akan mendukung kemajuan atau perkembangan atau pertumbuhan dari industri fintech itu sendiri. Bisa kita lihat sekarang banyak sekali generasi-generasi yang mampu menciptakan wirausaha secara teknologi ya, atau bahasa sederhananya adalah startup. Kemudian juga ada beberapa perusahaan layanan keuangan yang menghadirkan teknologi secara maksimal untuk menciptakan layanan terbaik kepada masyarakat, kepada nasabah atau kepada pihak mitra. Kemudian yang kedua itu faktor kapital. Ini berkaitan dengan bagaimana kemampuan sumber daya keuangan untuk menciptakan sebuah inovasi berbasis teknologi atau startup atau perusahaan baru yang ingin diciptakan berkembang dengan penerapan teknologi. Banyak perusahaan startup yang berkembang sangat membutuhkan kapital dalam jumlah yang relatif besar, namun membutuhkan aliran dana yang cepat, kemudian membutuhkan aliran dana yang cepat artinya harus terpenuhi dana itu untuk digunakan secara operasional atau bersifat liquid dan dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian fintech mampu menyediakan alternatif kapital bagi startup dengan cepat dan transparan. Jadi hadirnya industri finansial teknologi itu juga dipengaruhi bagaimana sumber daya keuangan ya yang mendukung aktivitas operasional bagi perusahaan fintech itu sendiri. Karena aspek modal ini juga sebagai pendukung tadi ya aliran dana yang bersifat liquid, artinya mudah dicairkan, mudah digunakan atau sangat cepat pertukarannya ya yang terjadi di dalam industri fintech atau di dalam perusahaan startup untuk mendanai atau mengoperasikan berbagai kegiatan di dalam startup itu sendiri, baik itu bersifat kewirausahaan, kemudian bersifat itu perbankan atau lembaga keuangan, maka secara permodalan atau kapital itu sangat dibutuhkan atau hal yang penting juga untuk mendukung perkembangan perusahaan-perusahaan yang ada di dalam industri fintech. Kemudian yang ketiga, berkaitan dengan faktor policy atau kebijakannya, yang mana industri fintech, perkembangan fintech itu sendiri juga didukung dengan adanya kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah melalui satu regulasi atau peraturan-peraturan, kemudian juga terkait dengan perpajakan, serta sektor pertumbuhan atau sektor pertumbuhan ini berkaitan dengan biasanya dari aspek investasi ya, atau dengan pertumbuhan ekonomi dengan adanya berbagai kegiatan transaksi atau perdagangan. Yang mana secara sejarah bahwa dulu perkembangan industri fintech itu hadir terlebih dahulu sebelum kebijakan itu muncul. Berbeda dengan berbagai industri yang lain ya, biasanya kalau sebuah industri itu muncul didahului dulu dengan sebuah kebijakan, baru industri itu berjalan. Tapi berbeda dengan fintech. Fintech itu berjalan terlebih dahulu, kemudian barulah muncul kebijakan-kebijakan yang dibuat atau peraturan untuk melandasi atau memberikan payung hukum bagi industri itu sendiri, termasuk industri fintech yang secara sejarah berjalan terlebih dahulu, baru muncul regulasi yang berjalan. Di Indonesia, secara kebijakan, Bank Indonesia secara proaktif telah mengeluarkan sejumlah aturan yang berhubungan dengan fintech ya, atau berkaitan dengan lembaga keuangan, terutama perbankan, bagaimana perbankan sekarang ketika menghadirkan layanan finansial teknologi juga harus memiliki prinsip kehati-hatian ya, atau prudential banking untuk menghindari berbagai tingkat resiko yang dihadapi. Kemudian ekosistem dari aspek kebijakan ini atau sejauh ini ekosistem ini melampaui atau paling paling sering ya dalam hal ini biasanya mereka bermunculan ya, atau industri itu muncul tapi peraturannya belum dibuat. Nah, jadi maka banyak beberapa kebijakan-kebijakan yang diambil secara cepat untuk memayungi atau memberikan landasan hukum bagi perusahaan yang ada atau menjalankan aktivitasnya di industri fintech. Terutama biasanya bagi lembaga keuangan yang aktivitasnya adalah melakukan pembiayaan ya, atau kredit atau berbasis online.
maka itu harus ada regulasi atau payung hukumnya, termasuk mekanisme bagaimana transaksi digital, kemudian layanan digital dan seterusnya berkaitan dengan aspek keuangan juga harus memiliki payung hukum yang kuat yang dibuat oleh pihak yang berwenang atau pihak otoritas, bisa melalui Bank Indonesia, kemudian bisa melalui undang-undang, atau mungkin juga bisa melalui peraturan POJK, ya, peraturan otoritas jasa keuangan, atau pihak terkait yang memayungi atau yang ada di dalam industri finansial teknologi. Kemudian yang keempat, ini berkaitan dengan faktor demand. Jadi industri finansial teknologi itu hadir juga karena banyaknya permintaan, ya. Banyaknya permintaan dari berbagai konsumen, ya. Kemudian berbagai perusahaan, termasuk ke permintaan dari aspek perusahaan finansial itu sendiri atau perusahaan keuangan atau lembaga keuangan, yang mana dulu kita ketika membutuhkan layanan keuangan harus datang ke kantor bank atau ke kantor lembaga keuangan, atau ketika ingin bertransaksi kita juga harus bertemu langsung dengan pihak penjual. Tapi dengan perkembangan teknologi atau optimalisasi teknologi dalam berbagai bidang atau sektor, baik itu perdagangan atau keuangan atau secara luas adalah ekonomi, itu menjadikan industri fintech ini menjadi berkembang atau tumbuh secara pesat, di mana permintaan ini ditengarai, ya, atau dimunculkan melalui kalangan generasi milenial dan generasi Z yang cenderung memiliki minat yang tinggi atas penggunaan fintech dalam bertransaksi, atau intinya secara literasi dan secara inklusi generasi milenial dan generasi Z itu mudah untuk menyesuaikan, ya, perkembangan teknologi yang begitu cepat, sehingga perkembangan atau permintaan itu dari para generasi milenial atau generasi Z menggunakan teknologi mendukung perkembangan finansial teknologi itu sendiri. Maka mau tidak mau setiap permintaan yang hadir dari konsumen, dari perusahaan maupun dari lembaga keuangan untuk menghadirkan layanan berbasis online atau berbasis digital itu harus diciptakan, dan semakin baik perusahaan atau pemenuhan permintaan itu dihadirkan, maka semakin baik pula mendukung perkembangan industri finansial teknologi. Kemudian yang kelima, faktor terakhir, ini dari sisi solusi, ya, atau solution, yang mana finansial teknologi itu adalah sesuatu hal yang baru atau baru yang dikenalkan kepada aktivitas ekonomi atau aktivitas sehari-hari setiap manusia atau individu atau perusahaan. Mungkin terkait dengan finansial teknologi ini juga bagaimana fintech itu memperkenalkan atau menunjukkan bahwa setiap pihak itu harus memanfaatkan atau mengoptimalisasikan teknologi yang dimiliki atau mengoptimalisasikan teknologi yang ada untuk menunjang setiap aktivitas operasionalnya. Kemudian selain itu juga bagaimana perusahaan itu mampu untuk meningkatkan, mensosialisasikan, mengenalkan berbagai produk atau berbagai jasa serta proses baru yang ada di perusahaannya. Itu yang bisa menjadikan sebuah solusi ketika tadinya transaksi itu hanya dilakukan secara langsung atau direct, bertemu dengan pihak satu dengan yang lainnya. Dengan adanya finansial teknologi atau tadi optimalisasi teknologi yang ada, setiap pihak itu bisa melakukan operasional secara on time, ya, atau secara real time, ya. Jadi kapan saja, kemudian secara on time, secara tepat waktu itu juga bisa dirasakan oleh setiap pihak yang memanfaatkan perusahaan-perusahaan atau pihak-pihak startup yang ada di perusahaan industri finansial teknologi. Kemudian dengan hadirnya fintech ini, berbagai kendala yang selama ini muncul di transaksi konvensional
atau transaksi yang bersifat face to face atau bersifat offline, saat ini dengan adanya fintech memberikan solusi bagaimana setiap pihak itu bisa melakukan transaksi, melakukan aktivitas secara cepat ya, atau lebih proses transaksi lebih mudah, kemudian bervariasi, kemudian bersifat fleksibel, kemudian kompetitif dan aman ya. Jadi terkait dengan fintech ini juga tidak kalah pentingnya adalah adanya aspek keamanan dari penerapan teknologi bagi setiap perusahaan yang hadir di dalam industri fintech. Jadi faktor kelima ini adalah ketika fintech itu hadir ya memang memberikan solusi tadi, karena tadi banyak permintaan, keinginan, kebutuhan masyarakat yang harus dilayani secara cepat, kemudian akses kemudahan itu juga harus dilayani secara cepat, maka dengan hadirnya teknologi dalam industri fintech juga memberikan solusi bagi setiap pihak. Itu faktor ada 5 faktor yang mempengaruhi kenapa fintech itu muncul, kemudian apa saja yang mendukung perkembangan di perusahaan-perusahaan yang ada di dalam industri finansial teknologi. Kemudian yang berikutnya ini berkaitan dengan pertumbuhan dari sisi ekosistem fintech itu sendiri. Bisa kita lihat ya dari faktor-faktor tadi memang menunjukkan banyak sekali perusahaan, kemudian individu yang sudah terlibat. Jadi secara literasi, kemudian secara inklusi, pihak-pihak yang memanfaatkan industri finansial teknologi itu mengalami perkembangan yang semakin baik ya. Orang yang tadinya bertransaksi secara langsung atau offline sekarang sudah bisa secara online. Kemudian proses mekanisme aktivitas perusahaan yang tadinya harus secara offline juga sudah bisa dilakukan secara online. Atau mungkin layanan-layanan keuangan yang tadinya harus ditransaksikan secara langsung di tempat lembaga keuangan sekarang sudah bisa diakses melalui genggaman atau melalui sebuah platform atau melalui aplikasi dan seterusnya. Dan itu bermunculan atau berkembang setiap saat ya, yang mana perkembangan platform atau aplikasi ini menghadirkan tadi faktor terakhir adalah solusi bagi kebutuhan, keinginan, termasuk hal-hal apa saja yang dibutuhkan oleh setiap individu atau perusahaan. Jadi di aspek pertumbuhan ekosistem ini menunjukkan bahwa mobilisasi ekosistem fintech tadi atau faktor-faktor fintech tadi membuat perusahaan startup dan marketplace semakin meningkat ya. Bermunculan beberapa perusahaan startup atau perusahaan-perusahaan baru, kemudian juga bermunculan marketplace ya atau aktivitas transaksi secara online, kemudian atau perdagangan online. Kemudian juga revolusi fintech menciptakan model bisnis, produk dan layanan keuangan serta dan market share menjadi lebih baik secara global. Jadi model bisnis yang berkembang yang tadinya mungkin secara face to face atau secara langsung sudah bisa menciptakan website, kemudian penjualan online, kemudian produk-produk itu yang tidak dikenal secara luas sekarang lebih mudah untuk dikenal atau didapat secara luas. Kemudian layanan keuangan yang tadinya kesulitan diakses ke perbankan atau lembaga keuangan tertentu sekarang sudah bisa diakses melalui startup perusahaan-perusahaan fintech, kemudian juga market share atau pangsa pasar mereka ketika melakukan sebuah aktivitas perdagangan juga semakin luas ya, bisa secara lebih luas secara global, bukan hanya di dalam negeri tapi juga bisa di luar negeri. Kemudian juga dari faktor tadi ekosistem fintech tadi juga meningkatkan nilai valuasi bagi perusahaan-perusahaan fintech itu sendiri, bagi perusahaan startup maupun marketplace, sehingga bisa menjadi perusahaan yang memiliki nilai harga perusahaan tinggi ya, atau bisa disebut ada istilah di Indonesia atau di secara global startup atau marketplace menjadi unicorn atau memiliki nilai valuasi sebesar 1 miliar ya, 1 miliar US dollar. Ini menurut penelitiannya Abdillah et al. Tahun 2020. Kemudian ini contohnya beberapa perusahaan yang hadir dari aspek startup, kemudian basic service atau layanan yang dihadirkan.
kemudian juga status secara nilai valuasi ya, kemudian ada aplikasi yang dihadirkan, yaitu ada payment aplikasi secara umum. Ini salah satu contoh aja, ada beberapa perusahaan yang ada di Indonesia. Kalau secara status tadi saya informasikan ada perusahaan yang nilai valuasinya ada unicorn. Unicorn itu nilai tadi valuasinya ada 1 miliar US dollar atau sekitar 14,1 triliun. Kemudian yang dekakorn itu perusahaan yang nilai valuasi sebesar 10 US dollar, 10 miliar ya, 10 miliar US dollar atau sekitar 140 triliun. Ada juga yang perusahaan yang sudah memiliki status paling tinggi ya. Jadi unicorn itu yang paling rendah, kemudian dekakorn sedang, yang paling tinggi itu hektokorn ya. Hektokorn itu sekitar 100 miliar US dollar atau mungkin sekitar 1.400 triliun. Jadi nilai valuasi itu adalah nilai analisa terkait dengan aktivitas atau aset atau nilai jual perusahaan itu ketika perusahaan itu dijual ya, atau dihargai seluruh aktivitasnya termasuk seluruh aset yang dimiliki. Itu salah satu contoh yang ada di aktivitas perusahaan finansial teknologi. Kemudian juga secara gelombang inovasi ya, di dalam industri fintech juga semakin berkembang. Banyak beberapa perusahaan yang semakin secara terus-menerus untuk memperbaiki teknologinya dengan menghadirkan layanan terbaik, yang mana perusahaan fintech mau tidak mau ketika ingin menciptakan tadi ya layanan terbaik kepada setiap individu, kepada setiap mitra, maka harus menciptakan teknologi secara unggul ya. Atau biasanya di aspek bisnis itu ada yang namanya competitive advantage ya, atau keunggulan kompetitif yang harus dihadirkan, baik itu melalui layanan, kemudian melalui produk, kemudian juga melalui model bisnis atau mekanisme proses yang berjalan. Itu harus diunggulkan melalui persaingan yang ada di dalam industri finansial teknologi. Baik, teman-teman sekalian, itu yang dapat saya sampaikan berkaitan dengan materi hari ini dari sisi pokok bahasan terkait dengan ekosistem finansial teknologi, yang mana di dalam industri finansial teknologi itu terdapat 5 faktor pengaruh ya, dari kedua penelitian Ernst dan Young dan Nicotelli. Secara kesimpulan dari penelitian terakhir ada 5 faktor ya, 5 variabel yang mempengaruhi financial fintech itu berjalan atau berkembang atau beraktivitas. Tadi ada demand, permintaan, atau yang kedua ada talent, kemudian yang ketiga ada capital, keempat ada policy, dan yang terakhir adalah solusi. Bagaimana permintaan yang semakin berkembang dari berbagai pihak, terutama pasar ya, atau pelaku ekonomi atau perusahaan, itu menjadikan fintech ini semakin tumbuh dan berkembang secara pesat. Kemudian yang kedua, banyak beberapa individu atau kemampuan perusahaan yang mampu menciptakan inovasi-inovasi di dalam berbagai aktivitas operasionalnya, sehingga mendukung aktivitas fintech ini berkembang. Kemudian yang ketiga, semakin tingginya permodalan yang diciptakan atau mengoptimalisasi dana yang dimiliki untuk dimanfaatkan di dalam implementasi teknologi ya di setiap perusahaan, itu juga akan semakin meningkatkan pertumbuhan di dalam industri fintech. Kemudian yang keempat, dukungan kebijakan yang diciptakan oleh pihak otoritas atau pihak yang berwenang. Dalam hal ini kalau di Indonesia ada Bank Indonesia, kemudian juga ada otoritas jasa keuangan, atau mungkin dari pihak kementerian juga ada yang memiliki kebijakan untuk mendukung fintech ini, juga akan semakin mendukung pertumbuhan dan perkembangan industri finansial teknologi. Kemudian yang kelima, di mana berbagai model bisnis, proses, layanan, maupun produk baru yang dihadirkan di dalam industri fintech memberikan solusi bagi kebutuhan, keinginan,
termasuk solusi aktivitas yang dilakukan oleh setiap perusahaan-perusahaan yang ada di aktivitas ekonomi baik di Indonesia maupun secara global. Baik teman-teman sekalian, mungkin itu yang dapat saya sampaikan terkait dengan materi hari ini. Jika nanti ada pertanyaan atau ada hal yang belum jelas, silahkan nanti bisa ditanyakan di chat forum kelas Siakat ya. Nanti bisa ditanyakan di situ atau disampaikan di Siakat. Baik, saya akhiri untuk pertemuan hari ini. Terima kasih atas waktu dan perhatian teman-teman sekalian. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.